Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong ingin menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kota Sorong. Nah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini 29 Mei 2020 kami telah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Makassar terhadap 4 sampel dari total 60 sampel yang telah kami kirim, dan 56 sampel sudah kami rilis tadi malam, dan hari ini 4 sampel sudah keluar. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium 4 sampel ini keseluruhannya positif, sehingga total orang yang positif di Kota Sorong itu bertambah menjadi 54 orang. Nah Bapak Ibu sekalian, yang kedua dari 4 sampel ini informasinya kurang lebih demikian. Yang pertama, satu inisial NU, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, ini beralamat di Rufai. Kemudian yang kedua, inisial NA, umur 59 tahun, laki-laki, berdomisili di Rufai. Kemudian yang ketiga, AG, umur 38 tahun, inisial perempuan, berada di Manoi. Kemudian yang keempat, inisial CA, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, beralamat di Rufai. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian secara keseluruhan perkembangan COVID-19 pada hari ini 29 Mei 2020, OTG 92, orang dalam pengawasan 192, yang sudah selesai pemantauan 144, kemudian yang sedang diproses atau sedang dalam pemantauan 48. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP itu jumlahnya 38, yang selesai pemantauan 32, sedang dalam proses pemantauan 6. Kemudian yang meninggal 10 orang, yang negatif 139, kemudian yang positif 54 orang. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dengan penambahan 4 hari ini maka Kota Sorong sudah berjumlah 54 orang. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian kepada seluruh masyarakat di Kota Sorong untuk tetap mari kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker, jaga jarak, sebisa mungkin tidak berkumpul. Ya, kemudian diusahakan sebisa mungkin tetap tinggal di rumah, hindari kerumunan, supaya kita sama-sama bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Karena dengan jumlahnya 54 orang ini, itu sebagian besar sudah terjadi transmisi lokal yang masif di kota ini. Ya, oleh sebab itu, jangan kita menganggap remeh virus ini lagi, tapi mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, ya, supaya kita terlindungi dari virus ini. Untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita terjaga dan terpelihara. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Apakah ada penambahan ini di daerah-daerah yang tadi disebutkan dilakukan rapid test massal atau seperti apa? Ya, jadi dengan penambahan baru ini, itu sudah pasti tim surveillance akan melakukan tracing di lokasi-lokasi yang ada dengan melihat kontak langsung dengan pasien-pasien positif ini. Itu akan di tracing siapa-siapa yang sudah kontak langsung dengan orang-orang yang positif ini. Kemudian tim surveillance pasti akan melakukan rapid test dan akan dilanjutkan dengan swab sehingga bisa kita dapatkan gambaran yang jelas tentang perkembangan COVID di kota ini. Pasti kita akan lakukan tracing. Jadi apakah klaster selain klaster Goa ada klaster yang lain Pak? Untuk sementara masih klaster Goa dan ada 1 perjalanan. Jadi yang lain transmisi lokal.
Pak Rudi dari 54 yang positif ini, di antaranya ada orang Papua nih Pak. Sementara data yang ada belum ada. Belum ada Orang asli Papua. Belum ada Pak ya. Ya. Begitu dari 54 orang ini apakah semuanya sudah dikarantina atau masih ada yang di rumah? Karena datanya baru kita terima tadi malam dan hari ini tim sprint akan melakukan persiapan-persiapan untuk mempertimbangkan mereka ini kapan akan diisolasi. Pak, Dan dengan tujuannya tadi untuk menekan tingkat penyebaran. Boleh izin Pak Rudi, ini dengan surat edaran Pak Wali Kota untuk membuka rumah ibadah, apakah ini sudah dipikir matang-matang Pak? Dilihat bahwa ini ada terjadi penambahan. Ya, jadi surat Wali Kota mengenai ibadah itu sudah keluar kemarin, ya. Nanti tentu kita menunggu petunjuk dari Pak Wali Kota dengan jumlah penambahan ini. Ya, tadi saya kan sudah laporkan ke Pak Wali Kota mengenai penambahan jumlah ini. Selanjutnya kita akan rapat evaluasi dengan tim Satgas dengan Musbida untuk membicarakan mengenai peningkatan jumlah positif yang ada di kota ini. Pak Jubir, yang data tadi yang positif itu apakah itu mereka OTG atau memang? Mereka OTG. Jadi dari yang tambahan baru tadi malam dan hari ini itu semua OTG kecuali satu yang PDP. Sementara dirawat di rumah sakit Selebiso. Pak Rudi, ini kan ada peningkatan kasus, sedangkan dari provinsi meminta untuk masing-masing kabupaten kota membuat karantina terpusat. Kira-kira untuk Kota Sorong ada tidak tempat yang untuk dijadikan karantina terpusat selain di Kampung Salak? Mengingatkan di sana tidak cukup untuk menampung dalam jumlah yang besar. Ya, jadi untuk sementara itu tadi kita berlaporkan ke Wali Kota. Beliau sedang nanti kita akan rapatkan untuk beliau mengambil kebijakan. Kira-kira ada penambahan tempat karantina ini di mana nanti diputuskan di rapat. Tapi sudah jadi pemikiran beliau. Tadi saya sudah laporkan beliau sedang memikirkan ada beberapa alternatif yang sudah menjadi wacana, menjadi pemikiran beliau untuk nanti tinggal diputuskan kira-kira mana yang memungkinkan untuk penambahan tempat karantina bagi pasien-pasien yang positif. Ya, jadi sekali lagi karantina itu bukan jangan berpikir itu pembuangan atau apa. Ini hanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sorong karena pelayanan di karantina seperti biasa. Ya. Pak Jubir, terkait dengan tempat karantina sendiri untuk kapasitas sekarang ini tuh mampu menampung berapa banyak Pak? Yang ada seperti data tadi malam itu masih 33 orang yang ditampung di karantina sana di Diklat Kampung Salak. Daya tampungnya sampai berapa nih? Daya tampungnya itu sekitar mungkin 50 sampai 60 orang. Tetapi itu tentu nanti kita pertimbangkan. Kalau 50-an orang mungkin berdesakan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Wali Kota ada alternatif, ada pemikiran lagi untuk mencari tempat. Tapi tentu mencari tempat yang lain karantina ini tidak mudah. Ya, karena kita harus lihat jangan berdekatan dengan pemukiman masyarakat karena nanti terjadi penolakan dan sebagainya. Jadi Wali Kota tadi di Samosir sudah membicarakan itu dan dia sudah punya alternatif yang akan diputuskan. Tentu nanti akan dipertimbangkan secara teknis mana yang alternatif yang paling memungkinkan untuk dipergunakan, kemudian diputuskan untuk dipergunakan.